Halo Kisanak, sudahkah Anda makan nasi padang hari ini? Kalau belum kita sama. Dan berhubung hari ini saya akan menghadiri rapat mengenai kenaikan harga minyak goreng, langsung saja kita ulas kelanjutan dari film Into the Night. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar saya semakin ganteng dalam membuat konten. Dan inilah dia. Film dibuka dari Poltak sebelum paparan matahari merusak tatanan hidup manusia. Terlihat ia sedang asik menghubungi kekasihnya yang tinggal di Rusia, lengkap dengan foto si wanita di hadapannya. Kekasihnya ini adalah kekasih virtual yang artinya mereka belum pernah bertemu sekalipun. Namun sudah ayang-ayangan marbiloak. Tidak lama lagi ia akan pergi ke Rusia untuk menemui sang kekasih. Namun kekasihnya mengatakan untuk mengirim uang agar si wanita saja yang pergi menemuinya. Fix, ini pasti penipuan. Namun karena Poltak sudah cinta kali, ia tetap akan melakukan penerbangan. Better, no? You can deal in first class. Oh. Film kembali pada saat ini, di mana saat Jamet memeriksa bahan bakar, benar saja bahwa bahan bakar kini telah rusak. Jika mengambil bahan bakar dari mobil tangki, maka sama saja bodong. Nah, di tengah kebingungan ini, datanglah Soleh menyampaikan bahwa bahan bakar yang baru sampai biasanya disimpan di tangki di bawah air. Pasti bahan bakar tersebut belum tercemari karena radiasi matahari tidak bisa menembus lapisan air. Singkat cerita, akhirnya Jamet dan Soleh bergegas pergi melakukan tugasnya. Sementara Galo, Poltak, dan Togar pergi ke markas NATO untuk mencari tahu informasi kemanakah para anggota NATO pergi sebelum sinar matahari merusak tatanan kehidupan. Dan berhubung karena berkasnya begitu banyak, Poltak memutuskan untuk mencari tahu melalui rekaman video di ruang kontrol. Kembali kepada Togar dan Galo yang sibuk membolak-balikan kertas. Namun entah mengapa, Galo membuat statement rasis kepada Togar yang berkebangsaan Italiano Legatos. Mendengar ucapan rasis, Togar pun memperingati Galo untuk tidak bersikap demikian sambil menampar manja pipinya. Sebagai lenan NATO, diperlakukan seperti itu, Galo pun membalas dengan sebuah pukulan agar impas. Sampai pada akhirnya mereka pun beradu jontos. Melihat Togar sudah terkapar, ia pun memutuskan untuk menemui Poltak yang sedang mencari informasi. Di saat Poltak melihat wajah Galo sudah bonyok, Poltak menanyakan apakah yang terjadi dan menanyakan keberadaan Togar. Dengan wajah tenang, Galo lantas mengatakan bahwa ia terjatuh dari tangga dan Togar sudah kembali ke pesawat membantu yang lain. Di lain sisi, Angel, Tiur, dan Samsul pergi ke rumah sakit untuk merawat luka di tangan sang kapten. Di lorong rumah sakit, mereka terkejut dengan suara teriakan Jack. Dan saat mengeceknya, ternyata itu adalah kumpulan mayat akibat paparan matahari. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di ruangan bedah. Tapi tidak bersama Tiur dan Jack karena mereka mencari obat-obat yang diperlukan nantinya. Di saat Tiur masih sibuk mengumpulkan obat, Jack meminta izin untuk mencari minuman. Sesampainya di rak minuman, tidak sengaja Jack melihat pergerakan dari sebuah tas. Saat mengeceknya lebih lanjut, tiba-tiba saja kembali kepada Tiur yang dengan perlahan melakukan pembedahan kepada sang kapten. Beberapa saat kemudian, kapten pun kembali sadar. Namun mereka harus menunggu beberapa menit sebelum membawa kapten kembali ke pesawat. Di lain sisi kini Poltak dan Galo telah sampai ke pesawat. Ines yang melihat kedatangan mereka langsung menanyakan di mana keberadaan Togar. Lagi-lagi dengan santuinya Galo mengatakan bahwa ia sudah kembali ke pesawat seorang diri. Namun dari raut wajah Poltak ada kecurigaan bahwa Galo sudah melakukan tindak kejahatan. Ternyata di kejauhan Togar belum modar. Ia merangkak perlahan meninggalkan gedung milik NATO.
Film berpindah kepada sang kapten yang sudah tiba di pesawat dan langsung masuk ke ruang kokpit. Kemudian disusul oleh Sylvie dengan senyum manisnya seperti mantanmu. Dan apakah arti ini semua? Benar, penerbangan pun akan dilakukan. Meski Togar saat ini belum tiba, bukan berarti mereka akan menunggu. Karena beberapa menit lagi matahari akan segera terbit. Di bangku pesawat, lagi-lagi Galo mendapat pertanyaan dari Tiur tentang keberadaan Togar. Galo yang mendapat pertanyaan seperti itu terus langsung naik darah. Kemudian datanglah Poltak yang mengatakan bahwa Galo telah melakukan sesuatu. Dan seketika ia pun langsung mendorong Poltak. Berhubung pesawat saat ini akan lepas landas, Angel mencoba menenangkan keadaan. Jika ingin berdebat, nanti saja saat pesawat sudah mode aman mengudara. Singkat cerita, mesin jet pesawat pun dihidupkan. Dan tiba-tiba... kini pesawat telah lepas landas. Terlihat Poltak memberikan informasi penting kepada Sylvie dan Jamet. Ia menjelaskan hasil informasi yang didapatkan dari kantor NATO, di mana ada sebuah bunker dekat bendungan Bulgaria. Kemungkinan anggota NATO berada di sana. Namun tempat persisnya tidak diketahui, dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat yang dirahasiakan selama 70 tahun bah. Setelah itu Sylvie menjelaskan tentang temuan informasi tersebut kepada semua para penumpang pesawat. Mereka akan mendarat di bandara Bulgaria dan waktu untuk mencari bunker hanya 30 menit. Jika tidak menemukan, maka tamatlah riwayat hidup. Untuk itu Sylvie meminta mereka mempersiapkan diri masing-masing sebelum ajal menjemput, karena ini adalah kesempatan terakhir. Moi, je suis juste là pour vous dire que si pour le bunker ça fonctionne pas, on n'aura ni l'essence ni le temps. Setelah mendengar penjelasan Sylvie, Tiur datang menemui Togar. Kemudian ia memperlihatkan bekas operasi di perutnya. Ia telah menjual salah satu ginjalnya untuk biaya pengobatan Jack. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan jika pesawat sudah mendarat, karena ia tidak akan mampu berlari cepat sampai ke bunker, begitu juga dengan Jack. Oleh karena itu Sylvie meminta sangat, jika seandainya dirinya tidak mampu berlari, maka bawalah Jack bersamanya. Mendengar penjelasan dari Sylvie, Togar pun berjanji akan melakukan apa yang diinginkan Tiur. Saat masih berbicara dengan Tiur, tiba-tiba saja Poltak datang menemuinya, kemudian membawa Togar berbicara empat mata. Di kesempatan itu, Poltak meminta maaf karena pernah berusaha mengeluarkan dirinya dari pesawat. Dan sebagai bentuk permintaan maaf, Poltak rela mendapatkan pukulan. Sekiranya Togar dapat memaafkan. Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan. Togar memaafkan Poltak dengan tulus tanpa harus memberikan sebuah pukulan. Apalah arti membalas dengan kejahatan di situasi dan kondisi saat ini? Betul tidak? Bah. Poltak sangat berterima kasih atas sikap Togar yang menunjukkan kejantanan asli. Kemudian ia juga menceritakan mengapa ia ingin pergi ke Moskow. Alasannya adalah untuk menemui kekasih virtual sambil menunjukkan foto si wanita yang begitu aduhai. Beberapa waktu kemudian Ines masuk dan memperhatikan foto wanita tersebut. Ternyata Ines mengenali si wanita, di mana wanita itu adalah model iklan makanan kucing. Mendengar hal itu, Poltak pun langsung membuang foto tersebut ke tempat sampah karena merasa telah tertipu. Kembali kepada Kapten Vincent yang memberikan aba-aba bahwa pesawat akan segera mendarat. Diharapkan bagi para penumpang untuk bersiap dan memakai sabuk pengaman. Sebelum pendaratan, Sylvie kembali menemui para pejantan tangguh. Ia menanyakan tentang apa yang harus dilakukan kepada Galo. Meski Togar telah diperlakukan dengan begitu jahat, Togar tetap ingin Galo bersama mereka semua. Togar tidak mau memberikan hukuman mati karena kehidupan pasti akan mati juga. Singkat cerita, akhirnya pesawat mendarat dengan mulus. Dikarenakan waktu yang terlalu mepet, Togar dan Sylvie langsung mengambil mobil. Kemudian mereka langsung capcus. Di saat Togar berkonsentrasi dalam menyetir, tiba-tiba ia tidak dapat mengontrol kemudi. Sampai pada akhirnya mobil mereka nyungsep menabrak pembatas jalan. Akibat dari kecelakaan tunggal itu, mobil mereka pun tidak dapat berfungsi. Dan karena waktu yang semakin mepet, maka Samsul mengajak mereka untuk berjalan kaki. Sementara kelompok Sylvie telah memasuki wilayah bunker, dan tiba-tiba saja gerbang kembali tertutup. Oleh karena itu mereka semua berlari untuk membuka gerbang agar para teman yang menyusul dapat masuk nantinya. Dan tiba-tiba...
Ya, ternyata gerbang tersebut telah dialiri listrik. Agar dapat membuka pintu gerbang, ternyata seseorang harus menekan sebuah tombol dari dalam. Untuk itu, harus ada yang tinggal, agar jika rekan yang lain tiba, ada yang membukakan gerbang. Galo yang masih terborgol kemudian menawarkan diri, mungkin ingin menebus semua kesalahan serta dosa-dosanya. Kemudian, tiba-tiba saja Silpi menghampirinya, lalu memborgol tangan Galo ke tiang tombol gerbang. Hal ini dilakukan agar Galo tidak kabur. Tidak lupa Silpi juga membuang kunci borgol di jarak yang susah untuk dijangkau oleh Galo. Détachement en arrivant. Kembali kepada kelompok Togar yang mengambil arah berbeda dari kelompok Silpi. Dan langkah mereka juga harus terhenti oleh sebuah gerbang yang dialiri oleh arus listrik, di mana listrik akan menyengat jika kedua katup disentuh bersamaan. Oleh karena itu, agar tidak tersengat, maka mereka tidak boleh menyentuh katup secara bersamaan dan diwajibkan membuka baju. Singkat cerita, pada akhirnya mereka dapat melewati gerbang tersebut. Di tempat berbeda kini kelompok Silpi telah sampai di bendungan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju bunker. Di saat sampai, ternyata pintu tersebut terkunci. Namun hal itu pun langsung diatasi oleh Poltak. Rekan yang lain langsung segera masuk, sementara Silpi memilih untuk menunggu kelompok Togar. Singkat cerita, pada akhirnya mereka pun bertemu. Tanpa banyak bacot, Silpi langsung mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam bunker. Dan sesampainya di ujung lorong, mereka langsung disambut oleh pasukan militer. Jadi sebenarnya yang menghubungi mereka ketika di dalam pesawat adalah pasukan militer ini. Kemudian kepala pasukan militer yang bernama Parulian ini menanyakan keberadaan anak buahnya yaitu Galo. Mendengar pertanyaan itu, Silpi pun pura-pura tidak tahu. Meski demikian, Parulian pun segera membawa mereka semua untuk masuk. What are you all doing? Sementara saat ini Galo masih terborgol serta berusaha untuk melepaskan diri. Semaksimal apapun ia berusaha untuk melepaskan diri, sepertinya hal itu sia-sia karena matahari kini telah menampakkan sinarnya. Dan film pun bersambung. Sono pronto io. Che grandissimi bastardi. Oke teman-teman, seperti biasa, film ini akan kembali kita lanjutkan di part yang akan datang. Oleh karena itu, selalu siapkan kuota untuk menontonnya. Dan terima kasih sudah menonton filmnya. Akhir kata, sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.